Banyaknya pohon tumbang di beberapa wilayah di Jakarta saat musim hujan tiba dikeluhkan warga ibu kota. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, Dinas Pertamanan dan Pemakaman tidak berfungsi maksimal menangani hal tersebut. Ahok menegaskan persoalan pohon tumbang telah diserahkan ke petugas pemeliharaan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Namun hingga saat ini kinerjanya belum berfungsi maksimal. Ahok menyebut Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diah Kurniati, diberi nilai C karena dianggap lamban dan tidak mengerti persoalan di jajarannya. Banyaknya pohon tumbang di saat musim hujan selalu dikeluhkan warga Jakarta. Selain menyebabkan arus lalu lintas tersendat, juga membahayakan warga yang melintas. Dinas taman kita ini nggak gitu fungsi. Saya udah ingetin beberapa kali. Nah, saya udah mulai serahkan kepada PPSU. Tapi PPSU kan sebagian kan nggak punya senso. Nah, baru bulan-bulan ini kita akan beli. Harusnya kalau daerah yang PPSU-nya, lurahnya udah punya senso, dia bisa lihat. Hampir nggak ada pohon tumbang atau dahan yang patah. Kayak dia udah lihat nih, ini terlalu lebat, yang ini terlalu terbuka, dia akan mulai potong, trim. Harusnya yang ngerti ilmu ini kan dinas taman. Dinas taman dong di tiap kecamatan ada. Memang dinas taman itu belum, ya nilainya masih B- lah. Pintu tol Cikunir 2 pasca ambruknya atap gardu tol tersebut. Maria Lizia Hasti akan melaporkan selengkapnya dari tol Cikunir 2 Bekasi, Jawa Barat. Maria, apa upaya yang dilakukan Jasa Marga agar beberapa pintu tol Cikunir 2 bisa dibuka kembali? Ya, Zilvia, selain perbaikan, upaya sementara yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga ini adalah menyangga pintu tol yang kemarin memang ambruk diterjang oleh angin kencang dan hujan deras. Kalau kita lihat, ini di sebelah kiri saya ada dua tiang penyangga coklat berukuran besar untuk menyangga atap tol. Kemudian di sebelah kanan saya, ini ada tiang penyangga yang sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan sebelah kiri saya. Kemudian di tengah-tengahnya itu Zilvia, di atap yang kalau kita lihat ambruknya itu kemarin parah dibandingkan dengan atap di kiri dan kanan, itu disangga oleh satu pintu tol. Nah, memang kalau dipikir-pikir Zilvia, keamanan dari pengguna jalan yang melintas di gardu tol Cikunir 2 ini bisa dipertanyakan. Namun pihak Jasa Marga sudah menjamin keselamatan dan keamanan pengguna jalan yang melintasi ini. Pihak Jasa Marga mengatakan sudah memikirkan sebelumnya untuk membuka pintu tol yang saat ini dari 15 pintu tol sudah dibuka 10 pintu tol. Dari sebelumnya bertahap 4 pintu tol, kemudian tadi pagi dibuka 8 pintu tol, sekarang dibuka lagi 10 pintu tol. Jadi otomatis hanya ada 5 pintu tol saja yang belum bisa dioperasikan seperti itu. Nah, tadi kami juga sempat mewawancarai pihak Humas atau Corporate Communication dari pihak Jasa Marga dan berikut adalah keterangannya. Salah satu jalur yang vital juga ya, menghubungkan antara Cikampek dengan Jakarta Lingkar Luar. Nah, dan ini juga untuk pelayanan kepada pengguna jalan kami gitu ya. Jadi artinya tentu kami sebelum membuka ini kami juga memastikan bahwa memang ini aman untuk dilewati. Sehingga memang belum semua lajur transaksi di gerbang tol ini kami buka, demikian. Zilvia. Maria, berapa lama waktu yang dibutuhkan Jasa Marga untuk memperbaiki keseluruhan atap gardu tol? Zilvia, perbaikan sementara saat ini masih dilakukan, namun untuk perbaikan keseluruhan itu tadi pihak Jasa Marga belum dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pihak Jasa Marga mengatakan ingin berfokus terhadap yang penting seluruh pintu tol ini dapat beroperasi terlebih dahulu karena memang perbaikan keseluruhan kalau kita lihat itu terbuat dari baja, sedikit waktunya lebih lama. Sehingga memang saat ini diprioritaskan untuk membuka jalan tol semua, kemudian keselamatan dari para pengguna jalan tol karena memang kalau kita bandingkan kemarin atap yang dirasa tidak ada masalah itu bisa ambrol terkena hujan dan juga angin kencang, apalagi sekarang yang kalau kita lihat ada kerusakan yang bisa dibilang ini cukup parah, sehingga jika ada hujan atau angin kencang yang diprediksi nanti akan terjadi lagi, ini bisa rawan ambruk lagi begitu Zilvia. Demikian Zilvia untuk sementara yang dapat kami laporkan dari gerbang tol Cikunir 2. Maria Lizia Hasti, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, banjir yang menggenangi tol Cikarang kilometer 34 dan kilometer 37 Minggu malam lalu pagi ini telah surut. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek dan sebaliknya sudah dapat melintas dengan normal. Gerbang tol Cikarang Timur yang sempat ditutup semalam juga telah dibuka dan dapat dilintasi kendaraan.
Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek dan sebaliknya pun terpantau ramai lancar. Banjir yang menggenang Minggu malam menyebabkan petugas kepolisian Polresta Bekasi Kabupaten menutup jalur kendaraan yang melaju dari arah Cikampek menuju Cikarang Pusat. Kendaraan dialihkan menuju gerbang tol Cibatu kilometer 34. Kepadatan pun terjadi mulai kilometer 37 hingga kilometer 47. Penutupan terjadi dari pukul 5 sore, namun jalur kembali dibuka pukul 9 Minggu malam. Banjir yang terjadi semalam disebabkan oleh hujan deras yang mengakibatkan debit air di situ Alam Sari meluap dan membuat tanggul jebol. Untuk mengantisipasi hal ini agar tidak kembali terjadi, PT Jasa Marga akan berkoordinasi dengan pihak pengembang untuk memperluas penampung situ Alam Sari dan membenahi sistem drainasi tol agar dapat menampung genangan air saat hujan deras. Kalau yang sebelah kiri ya. Tim Basarnas mengevakuasi warga yang terjebak banjir di kawasan perumahan Kabupaten Kampar Riau. Dapat karya apa itu, Bu? Wah, ini naik tinggi. Juga ada orang Anggota Basarnas menyelamatkan warga yang sudah 2 hari terjebak dalam rumah karena tidak ada perahu untuk keluar dari lokasi banjir. Satu persatu warga dievakuasi dalam permukiman penduduk yang terendam. Ketinggian air di kawasan perbatasan Kampar Pekanbaru mencapai 2 meter. Tim evakuasi memindahkan warga ke lokasi aman dengan menggunakan perahu karet. Selama 1 bulan terakhir, kompleks Geraha Kualu sudah 2 kali dilanda banjir. Keselamatan warga semakin terancam karena ketinggian air terus bertambah. Udah. Orangnya tadi? Oh, tapi tidak boleh ke sana. Biarkan orang sana. Kawasan awak sih kok. Biar dayung. Pemirsa, luapan Waduk Jati Gede yang merendam akses utama dari Sumedang menuju Garut dan Tasikmalaya semakin tinggi. Sementara itu warga dari 3 desa di Kecamatan Seirampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara mengungsi di posko pengungsian BPBD akibat banjir. Trianisha memantau langsung dari Sumedang, Jawa Barat dan Wilson Purba dari Medan, Sumatera Utara. Kita ke Trianisha terlebih dahulu. Nisha, bagaimana kondisi jalan yang terendam air luapan Waduk Jati Gede saat ini? Ya, Zilvia, kondisi Jalan Cimuja di Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat saat ini ketinggian air terus bertambah seiring dengan hujan yang turun terus-menerus sejak kemarin dengan intensitas yang cukup tinggi. Pada saat ini ketinggian air berada di kisaran 1,5 meter. Jika kemarin ada jembatan di kawasan ini yang belum terendam air, namun pada siang hari ini jembatan ini sudah mulai terendam air. Kemarin juga masih ada kendaraan-kendaraan berukuran besar seperti bus dan truk yang masih bisa melewati jalan ini. Namun pada hari ini sudah tidak bisa lagi dilewati kendaraan, baik itu kendaraan kecil maupun kendaraan besar sama sekali, karena di bagian dalam di Jalan Cimuja ini sudah lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, karena ini tidak hanya disebabkan oleh hujan yang turun terus-menerus, tapi juga ditambah dengan air luapan dari Waduk Jati Gede dan juga aliran sungai dari Sungai Cimanuk yang membuat Jalan Cimuja di Kecamatan Dharma Raja ini ketinggian airnya terus bertambah tinggi. Dan Jalan Cimuja ini merupakan akses utama dari Sumedang untuk menuju ke Garut dan Tasikmalaya. Namun akibat ketinggian air yang terus bertambah sampai saat ini akses ini menjadi lumpuh total dan warga dan juga kendaraan-kendaraan yang terbiasa melintasi jalur ini harus berputar untuk menuju ke Garut ataupun Tasikmalaya melalui jalan perkampungan Desa Neglasari, nanti akan keluar di Jalan Sumenak dan akan melanjutkan perjalanannya menuju ke jalur provinsi. Zilvia. Nisha, bagaimana dampak luapan Waduk Jati Gede terhadap warga sekitar yang biasa melintasi jalan ini? Ya, Zilvia, selain warga yang menggunakan kendaraan yang terbiasa melewati jalur ini harus berputar melalui jalan perkampungan Neglasari, ada juga warga yang terbiasa berjalan kaki melewati Jalan Cimuja ini. Perlu diketahui juga bahwa panjang genangan air yang ada di Jalan Cimuja ini adalah sepanjang 300 meter. Ini warga membutuhkan perahu karet untuk melintasi jalur ini, dan dari pihak kepolisian, dalam hal ini pihak Dalmas dari Polres Kabupaten Sumedang, menyediakan
disediakan perahu karet bagi warga yang ingin menyeberangi jalan yang tergenang air sejauh 300 meter. Kemarin disediakan 3 perahu karet, namun pada hari ini karena sudah memasuki hari Senin, warga sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Semakin banyak warga yang melintas di jalan ini, maka pihak kepolisian menambah jumlah perahu karet menjadi 6 perahu karet. Karena sejak tadi juga menurut pantauan kami banyak sekali warga yang harus menyeberangi atau melewati jalan Cimuja ini untuk menuju ke tempat tujuannya. Dan Zilvia, ini juga perlu diinformasikan bahwa Kecamatan Dharmaraja ini seharusnya menurut prediksi akan direndam oleh Waduk Jati Gede pada akhir Desember 2016 atau pada awal 2017. Namun di luar prediksi, justru Kecamatan Dharmaraja ini tepatnya Jalan Cimuja sudah mulai terendam oleh air luapan Waduk Jati Gede yang ditambah juga dengan kiriman air dari Sungai Cimanuk karena hujan yang turun terus-menerus sejak beberapa hari kemarin.